Akul Banin yang disusun oleh Syekh Yusuf Ahmad Baraja. Dalam kitab itu diterangkan ada seorang anak merawat buah mangganya dari kecil, lalu ditanya oleh seseorang atau kawannya, mulai tumbuh mangga itu batangnya diluruskan, mulai tumbuh mangga itu rantingnya diluruskan oleh anak yang bernama Ahmad di dalam kitab itu. Lalu ditanya oleh kawannya, wahai Ahmad, kenapa engkau meluruskan? Biarkanlah dia tumbuh dengan alami. Kata Ahmad, kalau ini kubiarkan nanti bengkok sampai besarnya, maka dia terus akan bengkok sampai selama-lamanya. Maka sejak kecil itulah aku luruskan batang-batangnya, aku luruskan dahan-dahannya, dan aku luruskan ranting-rantingnya, supaya ketika nanti dia sudah besar, saya mudah mengambilnya, saya mudah memanjatnya sesuai dengan keinginan saya. Jadi artinya, kalau kita pengen pohon mangga ini bagus, lurus, kita rawat sejak kecil. Begitulah dengan kehidupan kita di dalam proses pembelajaran di sekolah kita ini. Kalau ada guru memberikan nasihat buat kita, kita terima. Kalau ada guru meluruskan kesalahan kita, harus bisa kita terima. Karena kalau guru memarahi kita, itu bukan karena bencinya, tapi karena sayangnya. Kalian suka tidak kalau kalian ribut dengan kesalahan guru tidak ada mempedulikannya? Suka apa tidak? Pasti kalian merasa tidak dipedulikan atau dicuekin oleh guru. Bapak pun senang ketika kesalahan Bapak dikritis atau diperbaiki oleh teman-teman Bapak. Walaupun Bapak seorang guru, Bapak sering menyampaikan kepada kalian, kan, anak Bapak, bagaimana cara belajar Bapak hari ini? Apakah kalian senang atau tidak? Khususnya kelas 5, kelas 6. Kalau ada yang kurang baik, Bapak akan perbaiki ke depan, kan? Dan Pak, hari ini kita kuis, boleh? Silahkan. Jadi kalau ada guru memperbaiki kesalahan kita atau teman kita, maka kita harus berterima kasih. Salah satu akhlak yang terbaik itu dari hal-hal yang kecil, kita harus pandai berterima kasih kepada guru kita, kepada kawan kita yang memperbaiki kesalahan kita. Kalau dibiarin, terus dia akan bengkok sampai besarnya seperti pohon mangga ini. Mangga ini nggak teratur tumbuhnya, kan, macam-macam bentuk dahan dan rantingnya. Nah, jadi yang pertama kita harus pandai berterima kasih, karena kata Tuhan, mayyaskuruk wa mayyaskuruli, barang siapa yang pandai bersyukur kepada manusia, mayyaskurun nas wa yaskuruli, maka dia sesungguhnya berterima kasih kepada aku. Itu yang pertama. Ingat Bapak kata terima kasih, sambungannya adalah kasih dan sayang. Itu kan, Bapak pernah masuk di kelas 5 dan kelas 6, ada mengatakan seseorang, guru kami Pak pilih kasih, ada yang mengatakan begitu. Jadi ingat, kasih sayang itu berbeda. Bapak maksudnya jangan salah menempatkan kalimat kasih dan sayang. Kalau guru itu tak pernah pilih kasih, Tuhan pun begitu, tak pernah pilih kasih. Apakah Bapak mau tanya dulu, pernah enggak di antara kalian yang tak pernah dikasihkan tugas, yang lain dikasih? Pernah atau tidak? Sama atau tidak tugasnya? Sama, kan? Artinya guru semua mengasihi. Nilai dikasih tidak? Nilai dikasih, artinya hak kalian semua dikasih. Jadi guru tidak ada yang pilih kasih. Tuhan pun begitu juga, tidak ada pilih kasih, semuanya dikasih rezeki. Bahkan hewan di dalam tempurung, dalam lautan, dalam kulit kerang, di dalam binatang-binatang laut, itu semua dikasih oleh Tuhan sesuai dengan haknya. Tidak ada yang tidak dikasih. Tapi sayang itu berbeda. Tuhan pun begitu. Kalau kita ikuti perintahnya, ya pasti sayang sama kita. Maka kasih itu diberikan oleh Tuhan, termasuk gurumu, kepada kamu semua sesuai dengan haknya masing-masing. Tapi sayang itu berbeda. Jadi memang begitu. Pasti ada
beda sayang seorang guru dengan murid ini dengan ini, tapi kasih itu tetap dikasih, hak kalian sama. Jadi ada sebuah cerita di zaman dulu. Jadi ada 40 orang murid. Di antara 40 orang murid ini hanya satu mendapat perhatian khusus dari seorang gurunya. Jadi murid-murid yang 39 ini merasa iri. Kalau sudah iri menjadi dengki akan datangnya. Makanya sifat iri itu harus kita buang dalam hati kita. Ya. Jadi pada suatu hari guru itu mengumpulkan murid-muridnya yang 40 orang tadi, dengan harapan supaya mereka tahu mengapa guru ini sangat sayang kepada murid yang satu. Apa kata guru? Wahai murid-muridku, ini ada seekor burung dan sebilah pisau. Tolong kalian potong burung ini, di mana kira-kira satu pun tidak ada yang melihatnya. Lalu murid-murid yang 40 orang tadi lari. Ada yang lari dalam kelas, nggak ada orang kiri kanan, dipotong. Ada yang lari dalam perpustakaan, tidak ada orang kiri kanan, dipotong. Ada yang masuk kamar mandi, tengok kiri kanan tidak ada, dipotong. Ada yang masuk dalam tanah. Waktu 15 menit, kata gurunya, kumpul semuanya. Di antara 40 orang murid tadi, 39-nya tangannya sudah bekas darah. Hanya satu oranglah yang tidak memotong burung itu. Tangannya bersih. Ditanyalah oleh guru, sudah selesai kalian memotong burung itu semua? Sudah Pak Guru. Kamu kenapa tidak memotong? Guru satu bertanya oleh guru dengan murid yang satu tadi. Coba kalian tengok, wahai murid-muridku yang 39, kalian sudah memotong semuanya, tapi yang satu tidak memotong. Ditanya oleh gurunya, kenapa kau tidak memotong burung ini? Iya guru, tadi guru mengatakan bahwasanya potonglah burung ini di mana satu pun tidak ada yang melihatnya. Aku sudah pergi kemana-mana guru. Aku sudah pergi ke dalam goa, ke dalam perpustakaan, di bawah meja, di dalam laci mejanya sudah aku masuk aku kamar mandi, tapi aku merasa bahwasanya Tuhan selalu melihatku. Wahai murid-muridku yang 39, sudah tahukah kalian mengapa aku lebih sayang dengannya daripada kalian yang 39 orang? Lalu murid-muridnya tersenyum dan menangis melihat kejadian itu. Jadi sayang itu nak memang beda dengan kasih. Oleh karena itu, jangan katakan guru kalian itu pilih kasih, Bapak tidak terima. Dan itu salah menempatkan kata kalian. Dalam kitab rumah tangga ada 5 anak kita. Ada 3 anak Bapak, itu beda sayangnya itu. Tapi kasih haknya sebagai kewajiban Bapak sebagai orang tua. Itu yang pertama, kita harus pandai berterima kasih. Ya, karena kalimat terima kasih itu bisa menyenangkan hati orang dan bisa menenangkan hati kita. Hal-hal yang sepele, termasuk sama anak kelas 1, kelas 2, ada anak kelas 1 itu ketika Bapak berikan konten terima kasih Pak, konten 7 terima kasih, sekarang sudah konten 9. Kenapa? Karena dia berterima kasih. Karena Tuhan mengatakan barang siapa yang bersyukur dan bertambah nikmatku, maka akan ditambahlah oleh gurunya. Yang kedua adalah meminta maaf. Kalau kita melakukan kesalahan, jangan malu meminta maaf. Minta maaf itu tidaklah merendahkan diri kita, tapi mau naik derajat kita di hadapan Allah, Tuhan yang maha kuasa. Jangan malu, jangan gengsi, jangan merasa lebih besar dari kawannya, jangan merasa lebih pintar, jangan merasa lebih hebat. Ya, kita ini semuanya sama, tapi di hadapan Tuhan kita beda. Membedakan kita adalah ketakwaan kita kepadanya. Dan yang terakhir adalah minta izin. Kalau ada guru di depan kita, lewat minta izin Bu. Kalau kita dalam kelas, jangan keluar aja. Bapak masuk misalnya, kan Bapak bidang studi, Pak permisi, padahal baru masuk. Boleh, tapi duduk dulu, habis doa barulah kita minta izin. Kalau sudah minta izin, enak kita keluar bebas kan? Berapa menit? 1 menit biasa sama Bapak. Jadi itulah akhlak sederhana yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Yang pertama tadi apa? Terima kasih. Yang kedua minta maaf, dan yang ketiga adalah minta izin. Itu saja yang dapat Bapak sampaikan pagi hari ini.
mudah-mudahan dapat Bapak laksanakan dan kita semua. Kalau lebih tolong cukupkan, kalau salah tolong maafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.